Nah, baiklah, kita masuk ke menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, di dalam kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan irasional, itu nanti kita menggunakan sifat unsur di bawah tanda akar dan juga sifat bilangan positif. Dan di dalam kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan irasional, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama, kita mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum pertidaksamaan irasional. Artinya ruas kiri berupa bentuk akar. Lalu untuk yang kedua, kita menentukan nilai ruas kanan. Misalnya untuk bentuk yang pertama, jika ruas kanan itu bernilai positif atau 0, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah kita menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Lalu kita menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Lalu yang ketiga, kita menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat unsur di bawah tanda akar. Lalu yang terakhir, kita iriskan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan tadi dan juga penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat unsur di bawah tanda akar. Nah, langsung saja untuk contoh yang pertama. Sini tentukan penyelesaian dari akar X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini kita perhatikan pada soal untuk ruas kanannya ini 3, artinya sudah bernilai positif. Nah, untuk bentuk soal ini kan berarti seperti ini ya bentuknya. Nah, ruas kanannya sudah bernilai positif dan juga ruas kirinya berupa unsur di bawah tanda akar yang mana nilainya selalu bernilai positif. Artinya kedua ruas sudah bernilai positif sesuai dengan sifat bilangan positif juga. Apabila tanda ketidaksama pada ketidaksamaan dua buah bilangan positif, itu untuk mengkuadratkan ruas boleh kita lakukan karena akan selalu menghasilkan pernyataan yang benar dan sesuai pada langkah-langkah kita menyelesaikan pertidaksamaan irasional untuk ruas kanannya positif. Jadi di sini langsung saja yang pertama kita kuadratkan kedua ruas. Ini kan bentuk soalnya seperti ini, berarti akar fx itu dikuadratkan. Nah, sehingga kita peroleh sini fx-nya kan ini. Ini kita kuadratkan x akar x kurang 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Sini kita peroleh lagi. Ingat, tanda akar apabila dikuadratkan itu unsur di bawah tanda akar tetap dan tanda akarnya hilang. Sehingga kita peroleh di sini x kurang 2 kurang dari sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. Hingga di sini kita peroleh lagi x kurang dari sama dengan 9 ditambah 2. 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan, yang mulanya di sini negatif menjadi positif. Kita peroleh lagi x kurang dari sama dengan 11. Nah, ini kita masukkan ke garis bilangan. Lihat sini tanda ketidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Maka itu di sini bulatan penuh. Tandanya kurang dari, berarti ke sana. Nah, ini menjadi penyelesaian dari penyelesaian satu, yaitu penyelesaian dari akibat kedua ruas kita kuadratkan sehingga penyelesaiannya menjadi x kurang dari itu sama dengan 11. Ini penyelesaian satu. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan syarat unsur di bawah tanda akar, nah, yaitu fx lebih dari itu sama dengan 0. Jadi kan fx-nya ini, berarti x kurang 2 lebih dari itu sama dengan 0. Sehingga x lebih dari itu sama dengan 2. Kita masukkan juga ke garis bilangan. Tanda ketidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Maka sini bulatan penuh 2. Tandanya lebih dari atau sama dengan, maka tandanya ke sana. Hanya ke sana. Nah, jadi penyelesaian dari syarat unsur di bawah tanda akar ini adalah x lebih dari atau sama dengan 2. Ini menjadi penyelesaian 2.
langkah selanjutnya adalah kita iriskan. Iriskan dari penyelesaian 1. Ini penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Nah, tadi kita iriskan sini buat garis bilangannya. Tadi penyelesaian satunya berapa? 11. 11 itu berarti di mana? Sini. Lalu penyelesaian 2-nya tadi 2 di sini. Nah, lihat untuk tadi penyelesaian 1 kan X kurang dari atau sama dengan 11, tandanya ke kiri, berarti dia ke sana. Nah, lalu untuk yang penyelesaian 2 itu tadi tandanya ke sana. Nah, mana yang kena 2 kali? Berarti yang ini kan, interval ini. Nah, jadi ini kita peroleh penyelesaian akar X kurang 2 kurang dari sama dengan 3 adalah ini, X lebih dari atau sama dengan 2, X kurang dari atau sama dengan 11. Nah, jadi di dalam kita menyelesaikan suatu pertemuan kesamaan irasional, jika ruas kanan sudah positif, maka langkah yang kita lakukan yang pertama kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita peroleh penyelesaiannya. Lalu yang kedua kita tentukan syarat unsur di bawah tanda akarnya, nanti kita ketemu penyelesaiannya, lalu kita iriskan dari penyelesaian 1 dan 2-nya. Kita iriskan sehingga nanti kita peroleh suatu penyelesaian di sini. Nah, itu jadi untuk bentuk yang pertama. Baiklah, kita masuk ke bentuk yang kedua. Kalau tadi itu adalah jika ruas kanannya bernilai positif, sekarang jika ruas kanannya bernilai negatif. Nah, itu langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan penyelesaian pertidak samaan untuk nilai ruas kanan kurang dari 0. Nah, lalu yang kedua, kita tentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat unsur di bawah tanda akar. Lalu yang ketiga, kita tentukan irisan dari kedua penyelesaian tadi. Nah, langsung saja di sini contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari akar X kurang 6 lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama itu kita tentukan penyelesaian dari ruas kanannya. Ya, jadi di sini kita tentukan dulu. Berdasarkan sifat unsur di bawah tanda akar, yaitu kan fx lebih dari sama dengan 0, sehingga ini untuk bentuk ini akar x kurang 6 lebih dari atau sama dengan negatif 4 itu artinya dia terpenuhi. Kenapa? Ini sifat unsur di bawah tanda akar itu kan artinya dia ini unsur di bawah tanda akar itu harus selalu bernilai positif, ya kan? Jadi untuk ruas kiri ini pasti dia bernilai positif. Nah, lalu untuk ruas kanannya di sini kan dia negatif 4, artinya dia negatif, ya kan? Nah, karena ini ada ruas kiri selalu positif dan ruas kanan negatif, maka bentuk ini terpenuhi. Artinya ruas kiri selalu lebih besar dari ruas kanan. Karena ruas kirinya selalu positif karena dia bentuk akar, maka nilai selalu positif, dan ruas kirinya negatif, ya kan? Artinya ini terpenuhi. Sehingga penyelesaiannya adalah nih, semua nilai X terpenuhi. Nilai X terpenuhi. Kenapa? Karena gini, berapapun nilai X-nya, jika kita di sini itu tidak akan berpengaruh karena ini selalu bernilai positif. Dan karena ini selalu bernilai positif, maka bentuk ini selalu benar. Jadi penyelesaiannya itu semua nilai X terpenuhi. Jadi ini seperti ini penyelesaiannya. Nah, semua nilai-nilai X yang ada di sini itu terpenuhi. Mau berapapun nilai X yang kita ambil di sini,
dia bentuk ini untuk ruas kirinya selalu positif dan ruas kanannya sudah negatif, otomatis bentuk ini benar karena ruas kiri akan selalu lebih besar dari ruas kanan, yaitu positif lebih besar dari negatif. Nah, ini untuk penyelesaian satu. Nah, lalu langkah kedua tadi apa? Kita tentukan syarat unsur di bawah tanda akarnya. Apa tadi syarat unsur di bawah tanda akar? Yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx-nya dari mana? Ini. Jadi di sini kita oleh x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Maka x lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini kita masukkan ke garis bilangan. Lihat tandanya, tanda ketidaksamaannya apa? Ada tanda sama dengannya kan? Berarti dia bulatan penuh. 6, tandanya lebih dari, maka dia ke sana. Jadi ini penyelesaian kedua, yaitu x lebih dari atau sama dengan 6. Ini jadi penyelesaian kedua. Nah, langkah selanjutnya itu kita iriskan. Tadi kita iriskan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Sehingga kita peroleh di sini tadi kan untuk penyelesaian 1 kan semua nilai x terpenuhi ya. Artinya semuanya ini terpenuhi. Lalu x ya, untuk penyelesaian keduanya 6 lebih dari x lebih dari atau sama dengan 6, tandanya ke sana. Artinya mana yang kena 2 kali irisannya? Yang ini kan. Nah, jadi di sini kita peroleh untuk penyelesaian ketiganya itu x lebih dari atau sama dengan 6, atau irisan dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 itu adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 6 yang ini. Nah, di sini jadi penyelesaian dari x yang 6 lebih dari atau sama dengan negatif 4 adalah x lebih dari atau sama dengan 6. Nah, jadi kalau bentuk soalnya itu ruas kanannya bernilai negatif, nih bentuknya negatif, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan penyelesaian untuk ruas kanannya, yaitu tadi di sini. Ini kan kita tentukan, maka kita peroleh penyelesaiannya ini. Semua nilai x terpenuhi untuk penyelesaian 1. Lalu langkah kedua kita tentukan syarat unsur di bawah tanda akarnya. Ini kita peroleh tadi penyelesaian keduanya, x lebih dari atau sama dengan 6. Lalu langkah ketiga kita iriskan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, sehingga kita peroleh penyelesaian 3, yaitu irisan dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 tadi, sehingga inilah menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan irasionalnya. Seperti itu.